Bagaimana caranya memaafkan seorang ayah atau cara berbakti kepada ayah yang ayah tersebut sering menyakiti hati ibunya di hadapan anaknya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Yasmin. Ikhtiar hari-harinya di Mas 24 karat dinar. Ustadz, ini kajiannya pas banget dengan perasaan saya, Ustadz. Jadi bulan-bulan ini saya sedang meminta maaf sama ibu saya, meminta ridhonya ibu saya. Meminta ridhonya siapa, Bu? Ibu ya. Saya, karena suami memang udah almarhum. Meskipun kadang ada perasaan malu dan gengsi, sampai adik saya bilang, kayaknya kamu minta maaf terus deh sama mama, emangnya dosamu belum habis gitu. Saya bilang wajar, dosa kita kan banyak sama mama gitu kan. Nah kemarin saya datangin mama saya bilang. Kemarin gimana, Ibu? Kemarin malam saya datangin mama saya karena beda rumah. Ya. Saya bilang ke mama, mama, apa yang membuat mama lebih ridho kepada saya? Apakah mama mau berhaji lagi atau mama mau umrah lagi? Mama saya diam, Ustadz. Apakah dengan sikap mama seperti ini saya mendapatkan maaf dan ridho dari Allah? Pertanyaan kedua adalah terhadap anak, Ustadz. Tadi pagi anak saya bilang begini, mungkin ini adalah memori yang tidak baik yang sudah saya tebarkan kepada anak saya. Anak saya bilang gini, mama sudah pernah membentak Aiko, dan namanya mama pernah mencubit Aiko, mama marahin Aiko. Nah, untuk menetralisir energi yang tidak baik, memori yang tidak baik yang pernah saya tanamkan ke anak saya ketika emosi, bagaimana sebaiknya, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, Ibu, ikhtiar kita untuk mendapatkan ridho dari orang tua itu ikhtiar yang tidak pernah mengenal kata henti sampai wafatnya mereka. Jadi kalau kita bicara sudah atau belum, ya belum. Selama mereka belum meninggal dunia ya tetap itu merupakan usaha yang tidak pernah mengenal kata putus. Jadi ikhtiar dan effort harus diberikan. Ibu tidak usah berpikir apakah Allah ridho atau tidak ridho, karena saya yakin kalau ibu berusaha untuk menebus kesalahannya, Allah itu zat yang maha ghafur kepada setiap hambanya dan setiap makhluknya. Maka tolong sekali bahwasanya berkhidmah kepada orang tua itu terus kewajiban yang tidak pernah mengenal kata finish. Yang kedua, bagaimana kita merecovery atau memperbaiki kondisi emosional kita sama anak. Ya ini tentunya merupakan pekerjaan kita semuanya, termasuk saya, Bu. Bahwasanya setiap kemarahan itu akan membuat penyesalan diri kita. Makanya penting sekali bagi kita mempelajari manajemen emosi, supaya setidaknya kemarahan yang pernah terlampiaskan itu tidak terulang kembali dan tidak menciptakan lubang-lubang di hatinya bertambah lebih banyak. Nah, itu yang kita harus lakukan. Untuk menghapuskan mungkin tidak bisa dihapuskan. Yang bisa kita lakukan adalah menyibukkan pikiran anak kita dengan kebaikan yang kita kirimkan hari ini. Menghapuskan memori itu tidak gampang, susah, karena manusia itu diberikan oleh Allah perangkat untuk selalu ingat tentang keburukan yang pernah dia dapatkan. Yang dilakukan itu tidak menghapuskan, tapi menempatkan memori itu di yang paling bawah. Yang paling atas itu diingatkan memori tentang kebaikan yang kita lakukan, muamalah yang kita maksimalkan untuk anak. Mungkin semoga itu bisa menjadi sebuah kebaikan. Assalamualaikum, Ustaz. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua merecovery anak yang sebelumnya menjadi korban dari orang tua yang tidak qurrata ayun? Minta maaf, Ibu. Minta maaf sama Allah, minta maaf sama anak, sembari kita menyibukkan kebaikan untuk anak kita. Ibaratnya begini, Ibu tahu yang namanya defrag? Defrag, tahu defrag? Defrag itu biasanya kalau komputer, kalau kita punya komputer itu biasanya ada di defrag. Di defrag itu file yang berantakan, Bu, dirapikan lagi, dilaci-laci. Maka kesalahan kita itu kalau kita defrag
maka kesalahan itu ditaruh di laci paling bawah. Yang laci paling atas itu adalah tentang kebaikan kita yang kita berikan kepada anak kita. Tidak ada orang tua, Bu, yang tidak pernah marah sama anak. Saya yakin tidak ada. Pernahlah sesekali terluapkan kemarahannya. Yang kita lakukan kalau pernah keperucut, kalau pernah terlepaskan dia emosi kepada anak, maka yang dilakukan itu apa? Ikutilah perbuatan baik dengan perbuatan, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu bisa untuk menghapuskan perbuatan buruk yang kita lakukan. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamuha, ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Sama, kita marah sama anak, sudah ikuti dengan perbuatan baik. Contohnya apa? Sudah ngajak anak jalan, cari cilok, ya. Mungkin itu salah satunya, supaya kita mengharapkan setelah itu anak kita nanti dia akan menempatkan memorinya yang tidak baik di bawah. Yang dia ingat adalah memori baiknya orang tua dia setelah memperbaiki kesalahan mereka sebagai orang tua. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Saya mau bertanya tentang mendidik anak ketika anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah sepenuhnya, mengenai pendidikan akhlak dan adab dan cara pengajaran kami antara dunia dan akhirat. Seperti saya masukkan anak ke pondok pesantren dan suami tidak setuju. Anak saya perempuan dan pakai hijab dibilang ribet, panas, dan seakan tidak suka. Kalau kita belum mendapatkan support system dari pasangan hidup kita, Bu, itu yang susah, Bu. Makanya kenapa di dalam Islam kita di dalam mencari pasangan hidup itu ada proses ta'aruf, mengenal. Dan yang kita kenal itu adalah konsep yang akan dia pakai di dalam perjalanan hidup. Itu salah satunya. Makanya kalau ada orang mau nikah, kalau ada orang mau nikah itu memastikan konsep visi dan misinya itu sama. Mendidik anak itu gimana kalau anak kita sekolah tapi yang tidak ada ijazahnya, misal kayak gitu, hal-hal teknis. Kalau disepakati dari awal itu jauh lebih baik. Tapi kalau ternyata apalah daya, apalah cur sudah terjadi. Kalau sudah terjadi ya sudah kita sikapi dengan konsekuensi kesabaran. Toh kita juga yang telah memilih dia untuk menjadi bagian dari keluarga kita. Maka yang kita lakukan diperbanyak doa dan ikhtiar supaya kita bisa memperbaiki apa yang kurang maksimal. Saya punya adik perempuan, kalau sama orang tua baiknya Masya Allah, tapi kalau sama saudara saya sebagai kakak mau ikat dan kurung dia di rumah kosong malam. Tipsnya menasihati adik yang subhanallah gitu. Kalau ibu merasa bahwasanya sama adik itu tidak baik, ya sudah jaga jarak saja dan tidak usah menuntut kebaikan. Kalau ibu tahu bahwasanya menuntut kebaikan dia itu sebagaimana kita bersuara di ruang hampa. Jangan mengharapkan kebaikan dari orang, jangan memprioritaskan orang yang tidak memprioritaskan kita. Simple kok, udah pokoknya kamu saudara saya, tapi karena kamu nggak baik sama saya tidak memprioritaskan kamu sebagaimana kamu tidak memprioritaskan saya. Simple kok. Salah satu kaidah hidup itu begitu, jangan memprioritaskan orang yang tidak memprioritaskan kita. Kenapa? Lebih baik kita fokus sama orang-orang yang baik di sekitar kita. Simple, sederhana, tapi insya Allah aplikatif. Bagaimana caranya memaafkan seorang ayah atau cara berbakti kepada ayah yang ayah tersebut sering menyakiti hati ibunya di hadapan anaknya? Masya Allah. Memaafkan ayah yang sering menyakiti hati ibunya itu, ya mungkin kita harus berkata, dirilis. Cara merilisnya itu apa? Sampaikan kepadanya, kepada bapak. Bapak saya terus terang ya memiliki memori yang tidak baik. Ketika dulu bapak sering bentak ibu, sering menangis ibu, saya akhirnya susah kalau memikirkan memori itu. Kalau bapaknya masih hidup, ajak ngobrol. Moga-moga sang ibu bisa, moga-moga sang bapak bisa memberikan sebuah tanggung jawab dan bisa memberikan permintaan maafnya kepada kita, supaya kita lega dan akhirnya kita bisa memberikan baktinya kita kepada seorang bapak.
Ini pertanyaannya kelas berat semua ini. Ustadz, apa benar kalau kita ngamalin Rabbana hablana min azwajina selama 40 hari jodoh kita pasti akan datang? Gak usah dijawab. Ya kalau ngamalinnya 40 hari, kalau ngamalinnya 80 hari, 2 sekalian. Gak usah gitu, sudah doa aja. Mengamalkan doa itu mendatangkan kebaikan. Nggak usah dipastikan 40 hari. Nggak usah lah. Jangan diotak-atik mantuk. Sebagaimana gini Bu, kalau mengandung nanti dibacain surat Yusuf. Kalau tidak surat Yusuf, surat Maryam, supaya ganteng kayak Yusuf, supaya cantik kayak Maryam. Berarti orang hamil tidak boleh membaca Al-Baqarah. Apalagi Al-Ankabut, An-Naml, yang paling bahaya Al-Fil. Jangan gitulah. Saya doakan beliau yang bertanya ini semoga segera didekatkan jodohnya. Aminnya kenceng banget ya. Kalau beliau kok jodoh saya belum datang, saya bisa mengatakan mungkin Allah kirimkan jodohmu itu tidak sebagaimana kerikil di pinggir jalan, tapi Allah kirimkan jodohmu sebagaimana mutiara di dasar lautan. Keren kan jawaban saya? Karena selalu ada alasan baik dalam setiap takdirnya Allah. Bagaimana mendidik anak dalam kondisi broken home atau single parents? Banyak tirakat Bu. Jadi orang tua itu banyak tirakat. Tahu tirakat Bu? Berkorban dengan ibadah. Ibu cek rata-rata orang yang berhasil mendidik anak selalu ada usaha yang mereka lakukan kepada Allah. Ada yang menjaga sholat malamnya, ada yang banyak puasa sunnahnya. Itu namanya tirakat. Nah tirakat ini kalau tidak ada susah Bu. Saya ingatkan ya, saya ceritakan ini, saya tidak bermaksud mensucikan siapapun di hadapan Allah. Saya punya bapak dan ibu. Ketika kakak pertama saya lahir cerebral palsy tahun 67 Bu, Mas Yusar, kakak pertama saya. Ketika lahir itu kakak saya pertama itu tidak nangis Bu, sebagaimana bayi ketika baru lahir. Sampai ditepuk-tepuk bapak setengah jam baru pecah tangisnya. Bapak dan ibu pada saat itu sudah sempat bertanya-tanya kenapa, tapi referensi medis dan ilmu medis pada saat itu kan terbatas sekali. Akhirnya perjalanan hari berlanjut. Kakak saya sampai 2 tahun belum bisa jalan, 3 tahun belum bisa jalan, 4 tahun belum bisa jalan, sampai 10 tahun baru bisa jalan. Kakak pertama saya masih ada, cerebral palsy, kayak di bawah umur 3 tahun. Bapak saya itu dan ibu sudah mulai deg-degan, ya ada takut, ada trauma gitu. Allah kirimkan kembali kandungan yang kedua tahun 71. Ibu saya mengandung kembali tahun 71. Sama mbak saya yang kedua ketika lahir itu juga sama, tidak nangis Bu, sampai setengah jam ditepuk-tepuk sama bapak sudah lemes katanya, udah lemes dia, tapi ditepuk-tepuk nah gitu, pecah tangisan setelah setengah jam. Akhirnya kakak saya yang kedua itu baru bisa jalan umur 8 tahun. 71 8 tahun ketika berjalan ibu mengandung saya. 79 saya lahir. Ketika dari 71 sampai 79 bapak dan ibu itu sudah pasrah. Tapi pada saat itu ibu itu tetap ada sebuah harapan, ya Allah, kalaulah boleh kami meminta, ya Allah, satu ya,
untuk bisa kami harapkan mendidik dan menemani kedua anak kami yang istimewa ini. Bapak dan Ibu itu tirakat, Bu, dari tahun 71. Bapak dan Ibu itu menikah tidak sama sekali pacaran, dijodohkan sama orang tua. Dari 71 mereka ibadah, tirakat, sholat malamnya. Makanya saya tidak pernah menjumpai bapak dan ibu saya itu sepanjang hidupnya tidak sholat tahajud. Saya belum pernah lihat. Karena sepanjang hari, sepanjang malam, seletih apapun selalu sholat tahajud berdua. Dan itu ternyata kebiasaan yang dimulai semenjak kelahiran Mas Yusar tahun 67. Maka ketika ibu meninggal dunia, kalau boleh saya cerita, maaf bukan bermaksud apapun, makanya ketika ibu saya meninggal kena serangan jantung hari Ahad malam, Seninnya kami menguburkan ibu, Senin malam, Selasa, Rebu, Kemis, bapak itu nggak sholat malam sampai seminggu. Sempat saya itu sedih, sempat saya tanya, kok bapak nggak tahajud lagi, Pak? Saat itu jawaban bapak itu membuat saya tertegun. Beliau ngomong, saya belum siap, Nak, kalau sholat tahajud lalu bapak salam, yang biasanya ibumu di sebelah kanan nggak ada lagi ibumu. Jadi berikan waktu bapak untuk apa? Untuk istirahat dulu sebelum melihat itu terjadi. Lah tirakat, Bu, dari tahun 67 71 ditambah tirakatnya. Ibu tahu nggak apa yang dimimpikan bapak dan ibu saya? Yang dimimpikan itu sederhana, ngelihat anak kalau lahir langsung nangis. Itu tok aja permintaannya. Karena memang ilmu medis pada saat itu terbatas banget. Referensi tentang kesehatan juga terbatas. Bapak dan ibu itu ketika akhirnya ngandung saya, di akhir 78 itu mulai mengandung saya, selalu berdoa aja. Bayangan tentang kelahiran Mas Yusar dan Mbak Risma, bayangan tentang Mas Yusar baru bisa jalan umur 10 tahun, bayangan tentang kakak perempuan saya baru bisa jalan 8 tahun. Itu betul-betul membayangi terus. Tapi bagaimanapun hidup sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Akhirnya tahun 78 ibu mengandung, di akhir-akhir tahun 79 saya lahir di bulan Mei. Ketika lahir berdoanya itu sudah sederhana aja. Ya Allah, semoga kami mendengar nikmatnya teriakan bayi ketika lahir. Lahir saya. Kata bapak, tangisanmu yang membuat bapak dan ibu sujud syukur. Tangisanmu dong. Apa sih yang saya pelajari dari kisahnya bapak dan ibu? Tirakat itu penting. Kalau dalam bahasa ulama salaf, mujahadah. Nah, kalau kita jadi orang tua nggak ada tirakat, susah. Anak soleh itu susah. Said bin Musayyib sholat terus. Untuk apa? Kesolehan anaknya. Ibunya Imam Bukhari, tirakatnya apa? Doa terus untuk Imam Bukhari. Itu namanya tirakat. Ibu bisa bayangkan, hanya pingin dengar anak nangis ketika lahir. Ketika saya lahir nangis, bapak dan ibu apakah sudah selesai kekhawatirannya? Belum. Ngelihat hari demi hari, dilihat kira-kira nanti jalannya umur berapa. Kata bapak, kamu nang iso melaku sebelum genep 2 tahun, kamu bisa jalan sebelum 2 tahun. Sujud syukur lagi bapak dan ibu, sampai akhirnya saya besar. Ibu itu pernah gini, Bu, ngomong sama saya, ngobrol. Ibu itu, Nak, kalau boleh minta sama Allah, ibu pingin nanti wafatnya setelah Mas Yusar dan Mbak Risma. Saya pikir saat itu, kok gitu, Bu? Iya, ya supaya Mas Yusar dan Mbak Risma itu tidak ngerepotin kamu. Jangan gitu dong, Bu, gak apa-apa gitu. Tolong diaminkan doanya ibu. Saya bilang nggak mau, saya nggak mau. Nggak apa-apa, Bu, saya nggak pernah tolak kok. Saya nggak pernah nolak.
Tapi itu permintaan ibu yang tidak dikabulkan dalam tanda petik oleh Allah. Ibu wafat Ahad malam, Bu, kena serangan jantung. Sorenya masih mandikan kedua kakak saya, masih mandikan, diletakkan, ganti baju tiap hari, Bu. Jadi kalau ibu letih ngurusin anak, pikirin, ada orang-orang yang Allah titipkan anak itu kecil sepanjang hidup. Itu kedua kakak saya. Maghrib kena serangan jantung, Ibu. Maghrib kena serangan jantung. Sorenya masih memandikan, masih nyiapin makan. Karena kalau di rumah itu harus nyiapin makan, harus nyiapin mandi, tidur pun harus bareng-bareng. Karena anak kecil mau ngancingin baju aja ndak bisa. Pernah saya bawa ke sini ketika khutbah Idul Adha tahun lalu, saya bawa kakak saya karena kakak saya perempuan sudah meninggal dunia. Maka sesungguhnya itulah yang kita harus pahami, tirakat itu penting. Ada contoh-contoh yang lebih luar biasa, tapi lahirnya orang besar itu karena tirakat orang tua. Hari ini paham materialisme itu masuk di kepala kita. Kita menganggap yang mensukseskan anak kita itu sekolah favorit, itu sudah salah. Les-les yang mahal, nah itu sudah salah. Kalau anak saya sekolah di sini sukses, kalau lesnya di sini sukses, kalau di sini sukses. Karena apa? Karena uang itu lebih gampang daripada tirakat. Uang itu lebih gampang daripada tirakat. Tirakat itu harus kita yang bangun, kita yang taat. Tapi uang itu tidak akan bisa mengalahkan hasil dari tirakat orang tua. Paham ibu-ibu? Bulan lalu Ustadz bilang akan jelaskan birrul walidain untuk orang tua yang sudah wafat. Oh, lupa saya. Berarti nanti kita jelaskan. Ustadz, ada seorang ibu bekerja seumur hidupnya sebagai ART untuk biaya sekolah anaknya. Sekarang beliau sudah renta usianya 7-8, anaknya sudah jadi dosen, tapi ibunya malah dijadikan tukang cuci gosok di rumahnya, dibayar 100.000 seminggu. Di rumahnya dibayar 100.000 seminggu, berarti kalau sebulan 400.000. Mungkin ada kesalahan pendidikan di saat kecil, tapi sekarang bagaimana memperbaikinya? Ibu itu ada di ruangan ini. Semoga ibu nanti duduk di atas dipan di surga selama bersabar. Apa yang saya harus lakukan kalau suami selalu berkata kasar dan selalu mengungkit masa lalu? Yang pertama, kalau ego hidupnya dengan saya, kalau kamu tidak hidup dengan saya, paling kamu jadi pelacur dan jadi pembantu. Gimana sih ada laki-laki gitu tuh? Kalau ada laki-laki yang sudah mengatakan kalimat-kalimat kotor yang semacam itu dan mengatakan kalau kamu tidak hidup dengan saya paling kamu jadi pelacur, itu kalimat paling buruk yang diucapkan laki-laki kepada seorang wanita. Kalau ada yang semacam itu terjadi, ibu istikharah aja sama Allah, minta petunjuk kepada Allah dengan jawaban yang terbaik. Semoga jawaban itulah yang akan memberikan kekuatan untuk ibu. Ustadz, ayah saya usia 80 tahun tinggal sendiri di kampung Jawa Timur. Ibu saya baru meninggal. Bagaimana kewajiban saya sebagai anak wanita? Karena saya tidak bisa menemani ayah saya karena masih ada suami. Sedangkan saudara laki-laki saya bekerja semua dan tinggal jauh juga. Bagaimana solusinya? Maka coba diobrolkan dengan suaminya sembari ibu berdoa kepada Allah. Kalau kondisinya sudah darurat, lebih baik bapaknya ditarik saja ke tempat ibu sembari meminta kelapangan dan keridhaan dari sang suami. Ibu harus ingat, yang membolak-balikan hati suami ibu adalah Allah. Kalau Allah berkenan, tidak ada yang menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk ibu.
Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai anak jika orang tua ingin bercerai? Damaikanlah dan islahlah. Kalau mampu diislah, diislah, walaupun dengan berita bohong sekalipun. Berita bohong itu haram, tapi kalau untuk mendamaikan itu jadi boleh. Ya, kita coba damaikan, coba kita buat bagaimana mereka itu mengurungkan niat mereka untuk berpisah. Dan ini merupakan pekerjaan seorang anak yang terbaik, karena memberikan islah itu lebih baik daripada sholat, puasa, dan lebih baik daripada sedekah. Bagaimana kedudukan suami dalam rumah tangga? Bila mana suami tidak berperan dalam mendidik istri dan anak, tetapi sang istrilah yang berperan mengatur semuanya, seperti mengingatkan akhirat, mengingatkan ibadah, dan suaminya juga. Bagaimana peran istri yang dominan banget dalam mengurusi dunia dan akhirat? Kalau itu terjadi, Bu, karena ada suami yang melalaikan kewajiban, tidak apa-apa, tapi jangan sampai membuat ibu menjadi maskulin dan akhirnya superior untuk menguasai rumah tangga. Jangan sampai nanti kalau ada pertengkaran, ibu nanti ngungkit-ngungkit. Kamu ingat gak siapa yang ngatur rumah tangga ini? Saya. Jangan gitu. Tapi kalau ibu mengambil peran itu semata-mata, ibu mengambil peran itu karena ibu melihat suami belum maksimal, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan merasa superior ketika sudah mengambil tugas itu. Ambil tugas itu semata-mata karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang lainnya pertanyaan-pertanyaan teknis. Pak Ustadz, mohon penjelasannya berdasarkan Quran. Apakah kalau seorang bapak melakukan kesalahan, misalnya menikah lagi atau berbuat yang lain, apakah akan berdampak sama perkembangannya anak? Misal anaknya kelak akan ngikutin jejak ayahnya? Ya kalau bapaknya nikah lagi dengan cara syar'i, ya tidak ada masalah, dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Apakah anaknya nanti ngikutin jejaknya? Jadi ini pertimbangan ibu mencari menantu. Jangan dia, nak. Kenapa? Bapaknya istrinya 3. Jangan gitulah, Bu. Kadang istri 3 lebih baik daripada istri 1. Tapi terkadang istri 1 lebih baik daripada istri 3. Kita tidak bisa mengeneralisir. Kalau perbuatan itu dalam ketaatan, insya Allah akan jadi kebaikan, kecuali bapaknya berzina. Kalau bapaknya berzina, ada kemungkinan zina itu dibayarkan hutangnya melalui anak keturunannya. Wallahu a'lam bishawab.